Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid din. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa waffaqahu fi dinillahi azza wa jalla fa alima wa allam. Wa ba'd fa inna kitaba matnil ghaya wa takrib wa ba'da wa ba'du ya, kalau dibaca wa ba'du memperkirakan bahwa setelah lafadz ba'du itu ada lafadz al-basmalah, alhamdalah, summas sholawah. Kalau dibaca wa ba'du, kalau dibaca wa ba'da memperkirakan bahwa setelah kata ba'd itu ada makna kata basmalah, hamdalah, dan sholawat salam. Fa inna kitaba matnil ghayah wa takrib, sesungguhnya buku atau kitab matan ghayah wa takrib adalah min khairi kutubil fiqh syafi'i, termasuk kitab-kitab fikih syafi'i yang paling baik. Saklan bentuknya, wa matmunan dan kontennya atau isinya, fahuwa kitab matan ghayah wa takrib ini adalah sigori hajmihi, dengan tipis bentuknya, adalah qadistamala, benar-benar telah memuat apa kitab ghayah matan ghayah wa takrib ini ala jami'i abwabil fikhi, memuat seluruh bab fikih, wa mu'dhami ahkamihi, dan memuat sebagian besar ketentuan-ketentuan hukumnya kembali ke fikih, wa masailihi, dan problematikanya fil ibadah, dalam persoalan ibadah wal muamalah, dan muamalah, wa ghairiha, dan selain ibadah dan muamalah, ma'a suhulatil ibarah, serta mudahnya ungkapan yang dipilihnya, wa jamalil lafdi, dan indahnya kosakata, wa husnit tarkib, serta indahnya rangkaian katanya, ila janibima imtaza bihi min taqsimatin maudhu'iyah, di samping itu menyamin bayan, jadi kalau memberi arti di samping langsung jemping ya, di samping pembagian-pembagian tematik imtaza yang menjadi beda apa kitab matan ghayah wa takrib ini bihi dengan
pembagian tersebut. Atau begini, ila janibima, di samping hal imtaza yang menjadi beda bihi dengan hal tersebut, min taksimatin, yaitu. Nah, itu. Tasahala alal mutafaqih idrokuhu, memahami atau menguasainya, wastigdoruhu, dan mengungkapkan kembali. Wa yamtazu, dan menjadi beda apa, hadzal kitab, buku ini, sama minyamin bayan, bima kataballahu lahu min qabul, dengan penerimaan kataba yang telah menetapkan siapa Allah lahu pada kitab ini. Karena kitab ini mendasarkan pembahasannya pada persoalan fikih, sementara secara khusus perintah Allah dalam surat Taubah ayat 122 itu menyeru agar tidak semua orang terkonsentrasi saat jihad fisik itu terjadi, semua ikut perang. Karena itu ada pembelaan dalam tanda petik oleh Allah terhadap siapapun orang yang mengkaji agama. Harapannya memang supaya ada yang fokus terhadap pemberdayaan, pencerdasan umat. Bisa dibayangkan ya, ketika perang itu berapa sahabat Nabi yang wafat, dan yang wafat itu tidak sedikit mereka yang hafal Quran. Maka buru-buru usulan sahabat Abu Bakar yang baru direspon kemudian secara aplikatif, implementatif oleh Sayyidina Utsman. Artinya ada mulai gerakan untuk mengumpulkan itu, tapi pelaksanaannya pada masa Khalifah Sayyidina Utsman. Demikian juga persoalan agama. Itu yang kemarin kita sudah diskusikan. Ayat ini menyisakan setidaknya ada 6 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ayat terkait dengan seruan Allah agar ada sebagian di antara umat Islam itu tetap konsentrasi, mempelajari agama, tidak terlibat dalam perang, sehingga masih bisa membackup mereka yang tidak perang maupun yang perang ini, yang kembali pulang, untuk memahami ajaran agama. Bahwa jihad dalam arti fisik, pemahaman normatif waktu itu, tidak pemahaman kontekstual hari ini adalah bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau fardu ain, seruan Allah tidak kemudian falaula nafara min kulli firqatin, karena dalam bahasa yang lain itu mbok yao, ada sebagian dari orang muslim ini yang menekuni ajaran agama. Yang kedua, ayat ini juga menjadi dasar wajibnya menuntut ilmu. Jadi secara implisit muncul itu bahwa mencari ilmu itu adalah wajib. Yang ketiga, sekalipun ayat ini menyebut ta'ifah, min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ta'ifah itu secara etimologis artinya sekumpulan orang. Tetapi bisa saja itu terjadi untuk 2 orang,
Bahkan kadang-kadang orang per orang itu bisa mewakili arti Thaifah. Ya kalau tidak sebagian, adanya satu ya sudah. Jadi misalnya waktu itu kita bayangkan ya ada kelompok orang yang punya keahlian masing-masing. Keahlian memanah, keahlian menombak, keahlian pedang gitu nggih. Yang tersisa satu gitu. Ya. Yang tersisa artinya dia tidak punya keahlian khusus ya, tetapi dia punya pemahaman keagamaan yang cukup, ya sudah. Jadi Thaifah itu tidak harus lebih dari satu orang. Jika memang terpaksa satu orang, itu pun tidak masalah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kata-kata dalam firman Allah itu liyatafaqahu waliyungdiru, itu menyeru kepada siapapun orang yang kebetulan tidak ikut perang bersama Nabi. Ya. Maka arti liyatafaqahu fiddin itu artinya untuk mencoba membaca, memahami, meyakini terhadap apa yang Allah telah tunjukkan dari kemenangan-kemenangan orang-orang Islam terhadap siapapun orang yang waktu itu melakukan makar. Jadi seperti yang di dalam sejarah Islam itu, perang yang paling dahsyat itu adalah perang Badar. Terlaksana di bulan Ramadan, sementara kekuatan pasukan Nabi ini itu sepertiga dari pasukan musuh. Lebih dari itu, mereka adalah bukan pasukan perang, pasukan pembawa bahan logistik. Sehingga sesungguhnya tidak punya kesiapan perang. Kalau misalnya perintah perang itu ditunda, mereka bersorak. Tetapi Nabi memastikan bahwa Allah tentukan itu akan terjadi. Dan nyatanya, yang sedikit ini mengalahkan kekuatan yang besar. Mestinya logika kita tidak bisa terima jika tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya perang kemerdekaan. Kita barangkali tidak pernah, satupun mungkin yang hadir di sini tidak pernah mencoba mengevaluasi terhadap apa yang pernah kita terima dari guru-guru kita. Dan kita mungkin tidak ada satupun yang pernah bertanya kepada guru sejarah kita. Ketika kita dipaparkan bahwa salah satu dari senjata yang dipakai perang itu adalah bambu runcing. Bambu yang memang diruncingkan gitu loh. Saman kok nggak pernah bertanya, apa itu real? Apa itu bukan satu hal yang fiktif? Apa itu tidak sebuah pembohongan publik? Logikanya itu di mana? Wong mereka itu loh pakai senjata yang kira-kira diameter atau radius antara satu dengan lawannya itu 10 meter. Ya. Bahkan kalau namanya meriam, itu bisa beratus-ratus meter, apalagi hari ini, dengan satelit digerakkan, itu dengan mudahnya. Titik ordinat di Joyosuko itu kalau, itu dengan mudahnya akan nyari sendiri itu. Dan sementara bambu runcing itu face to face. Zaman kan nggak pernah bertanya pada guru sejarah itu. Tetapi ternyata coba kalau kita mau membaca bukunya Kiai Saifuddin Zuhri, abahnya mantan Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin Zuhri. Di sana ada memang diinformasikan. Bambu runcing itu memang bambu yang diruncingkan, itu iya. Tetapi bukan sekedar itu yang dipakai perang. Kalau hanya begitu, mengapa hari ini pemerintah tidak menginisiasi memproduksi secara massal? Itu
eh, tidak high cost itu, low cost. Jadi pindad itu semestinya ada divisi perbambuan itu nggih. Ternyata memang betul di Paraan Temanggung Jawa Tengah itu ada seorang kiai yang mengikhtiari. Jadi bambu itu memang diruncingkan tapi dimasukkan ke sebuah kolam. Nah, kiai ini yang kemudian melakukan riyadhah, ya, berdoa kepada Allah dengan kekuatan Allah, sekalipun menggunakan senjata sederhana, ini tidak menghalangi mereka untuk melakukan perang dan kontak fisik. Dan nyata itu, ya, ada sebagian mereka setidaknya membawa bambu runcing itu nyalinya menjadi tinggi. Di antara mereka, atas izin Allah, musuh itu nggak lihat. Kalau nggak lihat kan enak, kayak di situ-situ nih, nyate. Coba itu, kan? Ngelempar itu kan ngelempar galah berapa meter sih orang ngelempar. Itu. Terus ada lagi, itu kekuatan Allah SWT. Orang hari ini tuh loh ya, kalau mau tahu, makanya kualat kalau berani sama kiai itu ya. Jadi pengorbanannya terlalu dalam, ya, terlalu besar, ya. Kiai Abbas Buntet, ya, yang sesungguhnya perang revolusi, ya, tahun 48 di Surabaya itu hanya menunggu kehadiran beliau. Mbah Hasim itu menghormati beliau. Sesungguhnya tanggal 9 itu, ya, kemudian diundur tanggal 10 karena menunggu Kiai Abbas. Kiai Abbas itu, ya, bagaimana pesawat terbang itu diketepil bisa jatuh. Kemudian ada almarhum Abah pernah bercerita itu ada seorang kiai, saya lupa namanya, di kawasan Lasem, Jawa Tengah itu ketika mau perang itu bawa kedelai, kacang hijau. Ketika sama-sama ngantri mau naik kereta ke Surabaya, ditanya sama tentara-tentara itu, mau kemana Mbah? Surabaya. Badhe nopo? Ya ikut perang sama sampean. Senjatanya pundi Mbah? Ya ini ditunjukkan kacang hijau. Diguyu-guyu, bubur Mbah. Nah. Itu kalau ketahuan kayung-yung ya dibubur kacang hijau ya. Itu karena merasa dihina, langsung ngambil sebagian dari yang dibawa dilemparkan itu mendadak jadi orang. Begitu itu ada yang kasbi. Kasbi itu artinya hari ini, ya, siapapun orang dengan izin Allah kalau dia ikhlas, ya, ada beberapa ritual yang dilakukan, bukan tidak mungkin dia menjadi begitu. Ada yang atas izin Allah, ya, orang itu diberikan, ya, kelebihan itu, ada karomah. Seperti yang pernah diceritakan Kiai, abahnya Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, Kiai Samsul Arifin itu ketika mendengar deru tank-tank amfibi mau merapat ke Situ Bondo itu, beliau langsung ngambil batu itu dilempar, tahu-tahu menjadi bom, duar gitu ya. Itu enggak logis, tapi nyata. Jika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang susah, tidak mungkin. Itu kenapa kita tidak bertanya? Jadi secara persenjataan kita jauh, ya. Termasuk ini, ya, diceritakan di sini. Jadi waliyung diru, ya, waliyatafaqau waliyung diru itu mestinya kita semua paham, ya. Jadi belajar itu tidak hanya belajar teks, tetapi belajar pengalaman, apa yang pernah terjadi, apa yang telah tersurat. Karena itu perlu diinisiasi satu waktu ketika sampean semua ini nanti, ya, di masyarakat masing-masing, ya, untuk mencoba memformat lah, memeriahkan kemerdekaan itu. Hari gini kok masih makan kerupuk ditaleni, itu ya. Itu di mana letak pendidikannya, ya. Kemudian pakai ini loh, sendok pakai kelereng itu kalau jatuh, itu hubungannya apa gitu. Kenapa tidak misalnya telling story, ya. Telling story itu orang disuruh bercerita tentang tokoh siapa, seperti yang pernah di Blitar beberapa
Saya ada rekamannya itu. Seorang anak kelas 2 sanawiyah hafal betul perjalanan hidup hari per hari, tanggal per tanggal, ya, apa yang dilakukan Pak Karno sampai akhir hayatnya. Kenapa tidak kita lakukan itu? Untuk memahami siapa Nabi kita, siapa Khulafaur Rasyidin. Sampai nanti pemahaman tentang khilafah. Khilafah itu kira-kira zaman biyen biasanya iki sing diusung padha apa ora. Nah, ketika kita tidak punya pemahaman ya secara historis ya kita tidak pernah tahu bagaimana yang sesungguhnya. Ini menjadi perlu, ngoten nggih. Monggo lah bareng-bareng. Jadi anak-anak itu disuruh nggih mencoba menceritakan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh nasional itu kalau konteksnya PHBN. Kalau PHBI ya kita kembali seperti misalnya hijrah. Kenapa hijrah itu terjadi pada bulan Muharram? Kenapa pula hijrah menjadi starting point, menjadi kalendarium dalam Islam? Itu perlu diungkap kembali sehingga kita ada sejarah. Hari ini orang tidak tahu. Saya dapat rekaman tuh, jadi ketika ada si A si B melanggar aturan lalu lintas atau melanggar karena tidak pakai masker, ya, itu ditanya Pancasila. Pancasila bulet ora paham-paham. Pancasila itu berapa? Ya 5, itu apa itu? Menyebut itu sila-sila itu nggak hafal. Terus berapa kira? 3 atau 4 ya kalau gitu ceritanya tuh. Bayangkan itu. Itu usia ya, usia kira-kira sudah kuliah itu. Ini yang salah siapa? Ya kita semua. Ya. Karena itu menjadi penting pemahaman seperti ini ya. Bima yurihimullahu minan nudzur alal musyrikin wa nusratiddin. Jadi kita harus paham. Jadi tidak hanya yang tertera tetapi yang tersirat tapi yang tersurat. Tidak hanya yang tersurat tapi juga yang ada di lapangan ya. Yang kelima ya, bahwa mencari ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada fardu ain ya, terkait dengan pemahaman kita tentang syarat rukun ya, kemudian pembatalan, kemakruhan, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah yang fardu ain. Yang fardu kifayah itu ya, hari ini menjadi berkembang spesialisasi ilmu pengetahuan. Jadi jangan ngelumpuk. Lah orang Indonesia itu rata-rata umumnya itu orang latah. Begitu ada sertifikasi pada milih jurusan PAI, ya. Mestinya enggak itu kalau di daerahnya. Jadi kita punya orientasi gitu loh. Ya. Jangan mencari ilmu itu mestinya sesuai dengan bakatnya saja. Harus, ya ini persoalannya kan kadang-kadang kita datang mencari ilmu itu tidak memahami kira-kira nanti kembali atau tidak. Bapak-bapak yang hadir di sini juga beberapa ini gagal fokus sehingga tidak pulang. Ceritanya neng Malang itu ya mencari ilmu. Kok terus mancep neng Malang kabeh iki ceritanya. Ngebeki Malang ya ceritanya ya. Dan itu berapa banyak orang di Malang ini yang begitu. Datang ke Malang mencari ilmu, mestinya kan selesai mencari ilmu balik ke negerinya masing-masing, kok bertahan di sini. Jadi spesialisasi ya, itu menjadi fardu kifayah. Yang keenam, bahwa mencari ilmu itu betapa memiliki derajat yang unggul ya, memiliki keutamaan, fadilah azimah, murattabah syarifah yang tidak bisa diukur dengan ya aktivitas atau amal yang lain. Ya seperti yang Allah firmankan melalui nabinya ya, Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi ya kemudian menerjemahkannya ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma salakallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang punya konsentrasi untuk senantiasa ya, fokus pada dunia keilmuan, maka Allah akan memudahkan, membuat jalan baginya ke surga. Di samping karena itu siapapun sampean termasuk bapak-bapak ini ya, untuk tidak berniat yapyong ya, bahwa boying ya.
Ya, boyong, akan boyong. Jadi hanya pindah kamar. Jadi jangan berniat boyong, karena siapapun orang yang masih dalam ikatan batin, guru murid, dengan pondoknya, dengan tempat di mana belajar, maka status dia sebagai muta'alim ini masih melekat. Perkara nanti yang bersangkutan di rumah juga menjadi mu'alim, ya muta'alim. Sehingga sewaktu-waktu Allah itu mencabut nyawanya, yang bersangkutan ini menjadi syahid. Syahidnya syahid akhirat, tetapi syahid. Lebih dari itu, wa innal malaikah la tadha'a ajnihataha ridon, li talabil ilmi wal alam la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ard wal hitan fi jawfil ma. Malaikat itu akan selalu mengepakkan sayapnya bagi pencari ilmu itu sebagai pertanda kerelaan, dukungan, support dari para malaikat kepada orang yang mencari ilmu. Dan alam semesta ini ikut memohonkan ampun kepada siapapun orang yang mencari ilmu. Sampai dengan ikan-ikan di lautan itu mendoakan. Karena itu ada tradisi di pesantren itu ada orang yang nggak mau makan ikan. Ngomong ikan itu mendoakan kok dimakan, dikonsumsi. Kalau dikonsumsi siapa yang mendoakan lagi gitu ya. Yang menarik lagi ini supaya kita memahami keutamaannya, karena disebutkan wa inna fadlal alim alal abid kafadil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Jadi keutamaan orang alim itu artinya dia tahu ini itu, dengan orang yang hanya rajin beribadah saja, itu seperti rembulan di bulan purnama, maka bintang-bintang itu tidak tampak, kalah yoni, kalah sinar, jadi nggak kelihatan itu. Di samping luar biasa orang yang menyandang status alim itu dideklar oleh Kanjeng Nabi sebagai para pewarisnya. Ketika Nabi telah berhenti pada Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya penerus Nabi itu adalah para alim. Dan sejak awal memang para Nabi itu tidak mewariskan material berupa kekayaan, tetapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Maka siapapun orang kemudian berkhidmah dalam ilmu pengetahuan, maka dia mengambil bagian yang luar biasa. Itu beberapa poin Karena itu secara sederhana Dr. Mustafa Dib Al-Bigho ini memberikan pembelaan. Kitab ini banyak diapresiasi orang itu karena bima kataballahu lahu, mengajarkan fikih. Maka fatajidu, menemukan siapa kamu, tullabal ilmi, para pencari ilmu, wal ulama, dan para alim, qadiman, baik masa klasik, konvensional, wahadisan, lan masa milenial, mukbilina, mereka semua menerima alih pada kitab standar ini, diterima darsan sebagai kajian, wa ta'liman, dan pembelajaran, dipakai materi kajian, materi pembelajaran, wa fahman, karena yang tadi diinformasikan husnul lafzi wa husnul ibarah wa husnul tarkib, karena itu mudah dipahami, mudah dihafal, fahman wa hifdon wa idohan, dan penjelasan, diterima sebagai untuk menjelaskan, wa sarhan, dan uraian, jadi uraikan kembali. Jadi kitab ini menjadi berjasa untuk memberi fasilitas kepada siapapun untuk konsentrasi, apakah hanya sekedar mengkaji atau mengajarkan kembali, mencoba memahami detail tentang beberapa hal yang substantif di dalam ajaran Islam terkait dengan fikih atau syariah, kemudian memahami, menghafal,
mengelaborasi atau mengeksplor apa yang ada ini menjadi mudah. Walam makana, dan ketika ada apa hadal mukhtasar, ya, buku ringkas ini ya adalah qasiran terbatas ala dzikril ahkam al fiqhiyah, pada penyebutan ketentuan-ketentuan hukum fikih, duna ta'arud, tanpa paparan li adillatiha, pada dalil-dalilnya. Ya. Yang kedua, wa tullabul ilmil yaum, dan para penuntut ilmu hari ini, tahfu nufusuhum, ya, menjadi kering, ya, jiwanya, ila ahdil hukmi asyar'i, pada pengambilan ketentuan hukum syar'i, muayyadan, yang didasarkan bidalilihi, pada dalilnya. Karena belum banyak kitab fikih, apalagi kitab pemula. Ya, kita pemula hampir kalau dalam fikih Syafi'i itu tanpa dalil. Karena butuhnya itu praktek. Masa anak usia SD disuruh dalil, diajari dalil. Ini ayat tentang sholat, tentang puasa, tentang wudhu. Itu belum masanya. Ya. Karena apalagi dawuhnya Kanjeng Nabi yang diterjemahkan oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Umar, khotibun nas biqadri uqulihi. Jadi mestinya nyasar, kalau ini kitab untuk pemula ya disesuaikanlah untuk pemula. Kalau sudah muhadzab, nah itu baru di sana ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an, hadisnya gitu. Jangan kemudian pemula itu, mohon maaf, tidak dari sisi usia semata-mata, tetapi dari sisi pemahaman. Sekalipun mohon maaf sudah sepuh, sudah menjadi eyang, tapi belum pernah belajar itu, menjadi pemula dalam hal ini, maka nggak perlu dalil dulu gitu loh. Jenengan praktek dulu gimana ceritanya sholatnya itu. Mohon maaf, masih banyak loh. Saya tidak tahu kapan ini Kementerian Agama punya keseriusan atau KBIH. Masih saya temukan 1-2 orang itu ketika menjalankan ibadah haji, umroh, itu belum selesai dengan fikih toharohnya itu. Belum selesai dengan fikih sholahnya. Nah, gimana dengan fikih haji? Yang pernah saya itu ditanya oleh orang ketika di Musdalifah. Seperti yang kita tahu, ada kewajiban bagi kita untuk mabit. Mabit itu berdiam diri sampai lepas tengah malam. Nah, biasanya diantar dari Arafah sebelum ke Mina itu ke Musdalifah. Itu mulai asar, kemudian ya, karena sistem taradudi, sistem setel itu, jadi digilir terus gitu. Ya. Akhirnya kita nunggu, kadang-kadang kebagian jam 7, ada yang jam 10. Ya. Nunggunya itu sampai mereka selesai. Ya, paham banyak orang nyampe di Musdalifah mencari kerikil, ya, untuk Ramyul Jamarat itu. Nyari kerikil itu berapa lama susahnya. Nah, ketika sudah 1 jam, ini ngapain nggak dijemput-jemput? Bapak, ini kita sedang mabit. Apa itu mabit lah? Sudah nyampe di sini itu. Bayangkan itu, nggak selesai dengan fikih toharoh. Ini nggak serius. Sesungguhnya menjadi kewajiban kita. Ya, menjadi kewajiban. Ya. Siapapun orang yang punya konsentrasi di situ, punya himmah, kasihan, ya. Sudah berlama-lama, berlama-lama itu nunggu waktunya, sudah berjud-jud, ya, mengumpulkan dana dan finansialnya, nyampe sana, ya, ternyata jangankan sampai pada pemahaman, ya, pemahaman menapak tilasi, bagaimana sofa, marwah, sehingga kemudian ya, orang mencoba membayangkan. Hari ini kan sudah mulai, ya. Kalau orang yang kebetulan ya mungkin fisiknya tidak memungkinkan, sekarang ya di Masjidil Haram itu sudah ada fasilitas. Orang itu sa'i nggak jalan pakai kursi roda. Kursi roda tidak didorong, sudah pakai metik, dipakai listrik gitu. Enak rek. Lihat pelaku sampai ngapal kakinya sini enak gitu. Ada yang kemudian pakai sepatu roda itu, enak.
Di lantai 2 kayak sepatu roda. Oh, kayak pakai skateboard gitu ya. Enak, ya. Saya juga bayangkan itu nanti, ya, karena kalau misalnya dari apa namanya Mina ke Jamarot, ya karena memang jauh difasilitasi eskalator di beberapa tempat itu sampai 3-4 kali itu, jadi memudahkan kita bisa ngasuh, diem tapi ini jalan. Ada, itu jangan-jangan nanti ada inisiasi nanti ya. Sain juga begitu, ya. Naik eskalator itu ya, itu muter. Udah berapa nih? Nggak tahu berapa nih. Ya, karena nggak ngelakoni dewe. Gitu. Terus nanti saya ada yang bayangkan itu, termasuk saya juga pernah bayangkan, ingin cerita nih. Gitu. Jadi aspek taabnya itu tidak ada, penghayatannya tidak ada. Bukan tidak mungkin nanti itu. Gitu. Jadi tawaf itu pakai sentrifugal nanti. Sentrifugal itu dari jauh dulu. Kalau sentrifugal dari yang kecil kan, memutar, memanjang, melebar gini, ya, keluar, ya. Kalau nanti kalau nyamuk itu dibalik itu dari atas serut, muter semakin dekat, selesai, plup, nyium hajar aswad, terfasilitasi semua itu, ya, terus keluar, carikan jalan keluar. Ya. Jangan-jangan satu waktu begitu. Nah, ini penghayatan akan hikmah menjadi hilang, maksudnya apa? Ya, naudzubillah katanya, saya nggak tahu persis. Kita kok lebih gagah kalau dipanggil Abah sama Umi itu ya. Kalau di Malang kan semua orang haji dipanggil Abah, kalau ibu panggil Umi. Kalau nggak dipanggil marah. Ya. Ya. Angel. Lamma kana, ya, ketika memang sangat sederhana ini, maka rogibtu, ya, an akhdima dinallahi azza wa jalla, saya merasa senang untuk melayani siapa saya dinallah, akan agama Allah, wa uqaddim, ya, dan menyuguhkan, ya, siapa saya lisababi, untuk para pemuda al-muslimi yang muslim, al-muskif yang terpelajar, ya, wa kulli faqihin, dan orang-orang yang menyandang status sebagai ahli fikih, wa mutafaqqihi, dan orang-orang yang masih dalam status mencari ilmu fikih. Uqaddim hadzal kitab, menyuguhkan kitab ini, alladzi ahabbahu, yang banyak mengapresiasi. Nah, tidak harus menyintai, kitab dicintai dari tiru kabeh, ya. Mengapresiasi akan kitab ini siapa? Al-jami'u, banyak orang, wa allafuhu, dan menyusunnya kembali, menyusun tadi, ya. Mungkin ada yang lebih mengikhtisarkan lagi, ya. Ada yang memberi hasyiah, memberi hamis, ya, memberi apa namanya sarah, ya. Ada beberapa kriteria. Jadi kalau sarah itu matan yang kemudian diurai, ya. Jadi sama dengan ketika sama estafet kata itu loh, ya. Estafet kata tapi diteruskan gitu loh. Nanti ada lagi. Kalau hasyiah, ya, kalau hasyiah itu, ya, itu poin-poin beberapa hal yang dirasa butuh penjelasan dari satu kitab itu dieksplor, dijelaskan. Itu makanya ada kata-kata qauluhu. Kalau hamis itu, ya, itu yang ada di seberangnya di pinggir kitab itu. Ya. Untuk kadang-kadang linier dengan apa yang ada di dalam kitab itu, berupa penjelasan atau kitab yang lain tetapi memberikan suguhan yang kurang lebih sama dengan kitab yang sedang dikaji, kitab mayornya itu, ya. Muzayyanan libil adillah, ya, dengan melengkapi bil adillah, ya, dalil-dalil allati taj'aluhum
ala basiratin yang mengantarkan mereka ala basirah menjadi ala basirah pada kecermatan fi dinihim dalam pemahaman keagamaannya, menjadi ada sesuatu yang lebih, ya. Ya. Artinya begini, ya, hari ini ada komunitas yang sok Qur'ani dan sok hadisi. Terus kondo mana Qur'annya, mana hadisnya. Makanya di Mergosono itu pernah ada kedunguan dan kelucuan, ya. Ya, ketika nanya Qur'annya mana, hadisnya mana, maka diajak ke Mergosono. Ya. Maka diambillah kitab Munjid. Kalau sampean kepengen tahu dalil dan kitabnya, ya, Qur'annya ini. Dengar-dengar, ya. Batin hati nih, gede banget kitab ini. Dibuka-buka. Lengkap sekali Ustadz kitabnya. Ya lengkap lah. Jadi ini kan ada kelucuan gitu loh. Ya Allah, lah kok takon Quran hadis. Beda nih Munjid itu kamus ya. Kamus ya lengkap dong kamus ya. Jadi nggak tahu kalau kamus untuk kamus Arab dengan Arab. Seperti itu loh apa? KBBI itu ya kan lengkap sekali, perkata dijelaskan di situ. Ada gambarnya lagi, lengkap sekali saudara. Makanya gitu, nggak percaya sama kita. Gitu. Itu kalau cari terjemahan, golek ono nang Wilis kalau ya, atau Blok M. Ya. Jadi menjadi waskito, jadi pemahaman keagamaannya semakin lebih itu. Ala basiratin fi dinihim. Wa taziduhum yaqinan, dan menambahkan apa dalil-dalil itu yakinan keyakinannya fi syariatihim dalam memahami syariatnya. Iya ternyata ono Quran. Iya ono dalile. Nah, kalau sudah begitu, ya, wa tasabbutan, ya, dan memantapkan fi akidatihim pada pemahaman teologis mereka itu. Harapannya gimana? Wa itminanan, menjadi tenang fi ibadatihim, karena dia merasa apa yang dilakukan betul-betul dikawal oleh pemahamannya yang sempurna, berquran dan berhadis. Nah, kalau sudah begitu wastiqomatan, harapannya nih semakin kontinu fi tasarrufatihim dalam tindakan, ya, wa muamalatim dan interaksi mereka. Jadi menjadi istiqomah, jadi karena dia merasa apa yang dilakukan ini sudah lurus, sudah benar, jadi menjadi istiqomah. Wa kana, dan ada apa fadlullahi, anugerah Allah Ta'ala alaiya kepada saya adalah kabirun yang besar. Idh waffaqoni, ketika Allah berikan petunjuk, ya, ketika berikan petunjuk siapa Allah, ini akan diriku ila hadal amal, pada aktivitas ini, aktivitas untuk melengkapi dengan adillah dalil-dalil itu. Itu pun ya coba ini ya, luar biasa orang dulu itu masih punya rasa hormat, ya. Ini setidaknya menepis alasan. Ini kenapa alasannya? Ini kredit poin apa kredit poin? Ya dua-duanya, ya koin ya poin. Ini coba ini, ya, supaya tidak ada ketersinggungan di sana sini dan apa yang dilakukan tidak salah, sudah kadung langkah. Maka disebutkan ba'daan istasartu, ya, saya bermusyawarah niki pripun niki sekecane. Ini kayaknya bagaimana ini kok hari ini banyak orang bertanya dalil Quran dan hadis itu. Fihi ay fi hadzal amal afadila asatidati, pada guru-guru senior, ya, saya fil fikih, di dalam fikih khosotan utamanya, wa fi ulumi syariah, dan guru-guru senior saya dalam ilmu syariah amatan secara umum. Oh, ternyata luar biasa, karena memang dimusyawarahkan, karena Kanjeng Nabi kan sudah ngendikan,
nggak rugi kalau orang itu bermusyawarah, ya. Nggak menyesal orang itu kalau sudah rembukan. Maka kalau punya masalah, selama dia memungkinkan untuk memahami dan menyimpulkan sendiri kesimpulannya, monggo. Kalau nggak kuat, ya sampaikan kepada orang lain. Apalagi untuk ya pasangan hidup. Ojo pokoknya. Karena ini luar biasa. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Itu ada kata-kata litaskunu. Allah tidak menggunakan kata lisakinatikum, tapi litaskunu ilaiha. Lisakinatikum ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Maka atas izin Allah, ganteng itu relatif, cantik itu relatif. Kadang-kadang, bagi sampean yang perempuan, ada anak B ganteng, sing dise Mbak, iku lho ngono yang ganteng. Nah, kok ngono yang ganteng gimana? Ya. Yang B juga gitu ya, ada mbak-mbak itu Unuha itu ya, ayu. Yang mana? Ngono yang ayu gitu. Yang paling parah itu kalau hadir dalam resepsi perkawinan, ketenggengan. Lah apa? Lah iya, ayu ning ngene kok gelem ya Mbak Ari iku. Padahal sing gantengan aku ngono. Sing liyane sibuk ya ngambil makan itu, nek iso semua menu dirasakan semua ngoten iki. Bumbung ini ya perbaikan gizi gitu. Murah ya. Kalau di AI berapa itu? Ini menunya, wah menu macam-macam sih. Situ ketenggengan. Lah apa Mbak? Ganteng sekali dia ya. Kalau saya lihat yang ceweknya nggak lebih cantik daripada saya. Kok mau ya dia? Itu wa min ayatihi, gitu loh, nggih. Itu tanda-tanda keesaan Allah. Tapi tetap ada kata-kata litas kuno. Litas kuno itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu memiliki zaman, hal dan istiqbal fluktuatif. Nah, gini loh. Kalau mawaddah rahmah itu Allah menggunakan ja'ala, pakai past tense fi'il madhi, sebuah kepastian. Mawaddah itu cinta yang diinisiasi oleh faktor biologis. Biologis itu ada yang inherent, ada yang melekat, ada yang tidak melekat gitu. Jadi karena cantiknya, ganteng, lu ada ya. Kalau sampean menikah itu karena IP-nya. Oh sih, anak sempat sekali tuh, masa semester 1 sampai semester 8 IP-nya 4,1 terus. Yo, ada yang smart itu ya. Ada yang karena prestasinya, ada yang karena kalau sudah pegang mic, wah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tek tek tek. Wah. Ada yang begitu ya. Itu namanya mawaddah. Rahmah itu seperti bapak-bapak ini gitu loh, nggih. Kalau sudah menikah setahun 2 tahun ada kerinduan untuk pulang, gitu. Apalagi nggih. Aduh, kadung di luar Jawa, kadung di luar kota, pandemi nggak bisa pulang, mana tahan. Loh, itu. Ini banyak yang belum balik loh ya. Ya, itu artinya ya cinta yang diinisiasi oleh kasih sayang. Jadi kalau mawaddah itu cinta yang diinisiasi oleh faktor biologis. Makanya didahulukan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Rahmanya belakangan, karena rahmah itu cinta yang diinisiasi oleh rasa kasih sayang. Ingat, pagi selalu sudah ada ya sarapan, ada kopi, ya cangkulnya sudah cemepak, ya pulpennya sudah cemepak, itu sudah beres. Ketika dia tugas di mana dalam kesendirian itu, tidur sendiri, makan sendiri, ya rasanya gitu. Nah, itu menarik ya. Karena itu ya, karena diminta pertimbangan para afadil asatidahnya ini, maka ya fasarru merasa senang, dihormati seniornya itu, dipamiti. Ya. Siapa afadil asatidah lahu pada
hadzal amal ini warohibu bi, ya, dan mengapresiasi positif, bagus wasajau, selesaikan, ya, dan memotivasi alaihi pada hadzal amal. Wakana, dan ada apa amali, ya, proyek saya ini, ya, aktivitas ini adalah ya, tasiron terbatas ala dzikril adillah an-naqliyah, menyebutkan dalil-dalil normatif, ya, min kitabin dari Al-Qur'an, wa sunnatin dan dari sunnah, wa asari sahabat dan dari asar sahabat. Asar itu apa yang pernah dilakukan oleh sahabat, seperti Imam Malik itu meyakini, ya, satu-satunya imam madhab, ya, yang menjadikan akmal Madinah sebagai dasar hukum itu Imam Malik. Imam Malik itu tabi'in. Tabi'in itu orang yang sempat tahu tabi'i, sahabat, ya. Masa waktunya begini. Beliau berkeyakinan, ya, apa yang saya lihat hari ini, ya, dari para sahabat itu, saya yakin tidak ada yang tidak pernah dilihat oleh Nabi. Artinya apa yang ada ini sudah diverifikasi oleh Nabi. Karena itu dianggap sebagai sebuah keabsahan. Maka ditanya sahabat-sahabat tentang ini itu, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dianggap sebagai sebuah keterangan hukum karena beliau meyakini. Kurang lebihnya sepertilah, ya, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas dulu ketika di pondok sampai sekarang ini yang baru-baru ngelihat saja. Loh, kok gini? Oh, berarti tradisinya begini. Tradisi yang berkembang oleh generasi sebelumnya itu diyakini sebagai sebuah aturan main. Wa qallama, dan sedikit sekali ata'arrudu lita'lilatil aqliyah, memaparkan siapa aku, ata'arrudnya, memaparkan siapa aku lita'lilatil aqliyah, alasan-alasan logis, wastidlalil qiyasiyah, dan pencarian dalil yang bersifat analogis. Analogis itu dikiaskan gini. Wa in dzakartu, sekalipun menyebut siapa aku, sayan sedikit minha dari, ya, taklil al-aqliyah wal istidlalat al-qiyasiyah ahyanan, sewaktu-waktu. Wal tazamtu, dan memastikan siapa aku goliban secara umum al-adillah, dalil-dalil allati dzukirat yang disebut fi kutubil madhab, dalam kitab madhab. Illa in wujidat, kecuali jika ditemukan, illa in idza wajadtu, kecuali jika menemukan siapa aku dalil akan dalil aqwa, yang lebih kuat, wa audhah, dan lebih jelas. Adaltu, maka aku mengalihkan ilaihi, pada dalil itu, wa dzakaru, dan menyebutkan. Jadi kerja beliau ini sesungguhnya, kalau kita berat, tapi menurut beliau tidak berat karena apa yang ada dalam kitab-kitab madhab itu yang dipakai, ya. Kecuali memang ada. Jadi beliau hanya menambahkan, memverifikasi ketika ada dua dalil, mana yang lebih kuat, yang itu yang dipakai. Wa akhadtu, dan berusaha siapa aku nafsi akan diriku an arji'a, untuk mereferen, ya, mengembalikan fi hadhil adillah, pada del-del ini, ila marji'a, pada referensinya al asliyah, yang asli. Ma'am kana selagi mungkin, apa dzalika, hal tersebut, wa khosatan, terutama kutubal hadis, kitab-kitab hadis, li ahid, supaya mengambil siapa aku an-nasso, akan redaksi minha, dari kutubal hadis itu. Wa usbita, dan menetapkan rakmal hadis, angka hadis al-mutasalsal, yang berurutan, in wujida, jika ada, awis sofah, atau halamannya, wal juz'a, dan juznya, al-musbata, yang tetap, fihima, di dalam sofah dan juz, fihima, adalah yang tetap, al-hadisu, bermula hadis. Jika memang di dalam sofah, halaman atau juz tertentu itu
ada hadisnya. Wa qallamma a'taqid, dan sedikit atau jarang sekali aku berpegangan. Jarang sekali a'tamidu berpegangan siapa aku ala masdar pada sumber akhir yang lain fi tahrijil hadis dalam mentahrid hadis. Mentahrid itu memverifikasi. Jadi ketika ada matan hadis itu dicoba dilihat apakah matan itu konteks ya. Jadi konten hadis itu apa hadisnya cukup ini. Ya, seperti misalnya banyak sekali kita tidak paham kalau tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Hadis itu berhenti di kata-kata muslimin. Jadi wa muslimatin itu tambahan oleh seorang rawi karena dikhawatirkan ada pemahaman, oh kanggo lanang tok toh. Nah, ini ada pembelaan sehingga sejak dulu sesungguhnya sudah ada pengaruh utamaan gender. Oh begitu loh. Orang yang salah paham, sebedok ini gue di dapur lah, mau diorientasikan ke sumur dan kasur. Ya, tidak itu. Jadi diberikan pemahaman yang cukup. Jadi wa muslimatin. Tapi orang banyak tidak tahu, dikira hadisnya berhenti pada wa muslimatin. Padahal mestinya ala kulli muslimin, selesai. Nah itu namanya memverifikasi, mentahrif. Itu dari sisi konten, ya. Atau menyebut bandinjan, ya. Terong itu sebagai obat, ya. Menguatkan, macam-macam itu. Apa iya gitu loh, nggih. Maka ditelusuri dari aspek historisitasnya. Pada masa Nabi ku ono terong apa ora gitu loh, nggih. Gimana logikanya gitu. Nah, itu dicari tahu, jangan-jangan ini hadis dhaif. Itu dari sisi matan, dari sisi konten isi hadis. Belum kemudian para perawinya. Itu namanya mentahrid. Kerja luar biasa sungguhnya. Fa'ammal ayah bermula adapun ayat adalah fa'adzkuru. Maka menyebutkan siapa aku, rokmaha akan ayatnya, akan angkanya. Wasurah dan surat al-mujudah yang ada via di dalam ayat tersebut. Summa udhila, ya. Summa udhila, ini masih ikut yang RRCA itu, ya. Kemudian memberikan anotasi. Anotasi itu catatan seperti footnote, endnote, ya, apalagi innote, ya. Ada footnote itu yang di bawah, kalau innote itu yang di tengah, kalau endnote yang di belakang, namanya memberi anotasi. Oke. Wa summa udhila. Dzil itu arti aslinya pertama buntut dan memberikan buntut, membuntutinya, ya. Memberikan anotasi siapa aku, annas akan redaksi al-mustadal bih yang dijadikan dalil bisarhi ghoribi al-fadi dengan memberikan penjelasan kata-kata yang asing dari nas itu diberikan. Ini ada yang ghorib itu yang tidak populer digunakan. Ini apa ini? Dijelaskan oleh beliau. Ya. Bihaisu yazulu sehingga mudah apa fahmu memahami nas tersebut, wastabinu dan menjadi jelas wajul istidlal cara atau sisi pengambilan dalil dengan nas tersebut. Hadza ini rupama ta'arrutu terkadang memaparkan siapa aku ahyanan kadang-kadang lisarhi ba'di al-fadil matni memberikan penjelasan sebagian kata-kata atau kosakata dalam matan au dzikri ba'di ta'arif atau menyebutkan sebagian terminologi, ya. Menologi itu definisi-definisi. Itu ada kitab namanya ta'rif, ya. Ini taja ketika membutuhkan siapa aku al-amro akan hal tersebut. Jadi menurut saya kok perlu ini diberikan takrif, ya. Seperti misalnya, ya, dulu belum ada satuan volume itu, ya, liter, ya. Mengkontekstualkan dua kullah, wow, apa maksudnya? Nah, akhirnya beliau ini itu yang dimaksud, ya, zikri ba'dil ta'arif gitu, memberikan penjelasan kontekstual. Hari ini kira-kira itu, ya, mengukur volume air dengan
liter itu hari ini. Dulu pakai ritel Baghdadi. Ritel itu bingung dewe, ritel itu apa? Seperti gantang itu, berapa gantang. Ya, terus dikasih, ya sudah, satuan sentimeter juga belum ada. Dulu kan masafa, farsah itu. Nah ini dikasih sentimeter. Nanti ada, ya, penjelasannya. Yes. Walam altazim dan tidak mengharuskan ya siapa aku zalika hal tersebut daiman ya selamanya ya kadang-kadang kalau saya merasa butuh li'ani karena saya bermaksud sesungguhnya saya lam aksid tidak memaksudkan siapa aku secara hal kitab memberikan syarah. Tugas saya bukan mensarai, tugas saya itu memberi anotasi, catatan-catatan kaki ya, footnote itu yang dibutuhkan. Kenapa begitu? Liwafrotis suruhi lahu karena sempurnanya penjelasan ya, lahu pada kitab itu. Wa in wajadtu jika menemukan siapa aku kaulan pendapat doifan yang lemah fil matni di dalam matan bayantu maka menjelaskan siapa aku sesuatu huwa yang bermula adalah al-asah yang lebih verifikatif wal aqwa dan lebih kuat. Ya tentu lah masih tawaduk lagi ini mustarsidan dengan mengambil petunjuk ya atau mereferensikan bikutubil madhabil mu'tamadah pada kitab-kitab madhab yang verifikatif ya. Warubbama asartu dan terkadang mengembalikan siapa aku ilal marja kepada sumbernya. Waqatla asir dan terkadang tidak. Ya. Walam yuftini an adhifa dan tidak menjadikan siapa aku untuk menambahkan ahyanan kadang-kadang ba'dul ahkam sebagian hukum ya au azkuru atau menyebutkan ba'dul fawaid sebagian faidah ya rughbatan karena berkeinginan fi itmamin naf'i untuk menyempurnakan manfaat warujaan dan berharap ayat zila agar membalas siapa Allah al-mathubah ya pahala wal ajra artinya pahala. Jadi terkadang saja ada beberapa yang perlu saya sebutkan ketentuan hukum yang tidak ada disebutkan di dalam kitab aslinya atau menyebutkan ada manfaatnya ya. Seperti misalnya siwak laula an asuko ala ummati la amartum bisiwak misalnya. Siwak itu gimana gitu nggih. Hari ini mungkin orang melihat itu sebagai sebuah hal yang kontradiktif. Ya. Siwak itu ngajak bersih, tapi ketika satu dulu pakai kayu arok. Ya, kalau kayu arok itu hari ini saja orang lihat jijik. Ya. Kecuali kemudian bentuknya seperti pulpen yang dimasukkan selalu selesai itu. Kadang-kadang dilebok nih terus tiba ini gak ada jejeri koncone pas sujud wah itu kacau ini ya. Lah ada kata-kata kalau tidak ada kayu arok likulli khosnin segala sesuatu yang kasar ya mestinya itu dengan tumbuh-tumbuhan yang lain sekalipun tidak ada kan luar biasa siwak itu hanya fluoridnya saja yang tidak ada minnya itu yang tidak ada tapi semua kesehatan gigi itu dipenuhi di dalam siwak itu luar biasa. Jadi ya orang siwakan itu insya Allah ya, giginya kuat dan mohon maaf tidak bau. Ya. Kalau masih bau ya kesalahan bukan pada siwaknya tapi pada gigi Anda. Ya. Waspadalah gitu. Jadi siwak itu enggak bau nyun sewu nggih. Orang kalau enggak jijik saja nih enggak bau itu atas izin. Jadi seperti menyerap ya. Itu siwak. Nah, ketika tidak ada likuli khosnin, enggak ada itu terpaksa ada yang kemudian menginisiasi menggunakan baju. Ketika mau sholat itu gini dulu, rek gitu. Ya. Kalau enggak ininya, rek. Ya, ini terang menjadi jijik itu. Ya. Jadi persoalan individual tidak diinteraksikan bahwa dia sedang dengan orang lain. Padahal nyun sewu ya. Ada manfaat yang luar biasa dari siwak itu yang sulit diberikan analog ya logisnya gitu. Karena siwak itu ternyata menjadi media
litashili khurujir ruh. Untuk memudahkan orang kalau pas ajalnya tiba, ya, mohon maaf, tidak semua orang meninggal itu seperti yang sambil lihat di TV-TV itu, di film-film. Langsung kadang-kadang golek gense. Wah, orang ini. Terus kalau lakonnya belum datang itu nunggu lakonnya sih. Terus dioyak-oyak itu terus cerita itu baru kemudian plak gitu. Ada orang itu kesulitan naudzubillah meninggal. Ya. Ketika kesulitan meninggal itu, ya, ada naudzubillah min dzalik gitu. Sampai 40 hari 40 malam. Naudzubillah. Nah, pernah ada satu kasus itu ya. Jadi orang meninggal nggak jadi-jadi, ya nggak. Ya memang belum ajalnya, belum waktunya, tapi anaknya ini ya Allah luar biasa. Merasa kasihan karena sakitnya bukan main seperti Nabi pernah sebutkan itu sakit orang nazar itu, karat itu. Maka manggil kiai agar kiai ini membacakan apa saja lah yang kiai bisa. Kiai juga sudah terbatas usahanya, akhirnya sang kiai ini pamit. Saya pamit kalau gitu, saya juga ada urusan lain, sudah kita doakan bersama. Anaknya ini sesungguhnya, okay, kalau boleh nyegah kiai itu, kiai mbok jangan dulu gitu. Nah, ternyata luar biasa. Begitu kiai mau pulang, loh, orang yang mau mati kok terus bilang sertifikat. Nah, maka sertifikat namanya orang awam, akhirnya putranya ngambil sekenanya sertifikat. Begitu sertifikat itu diberikan atas izin Allah, naudzubillah, ruhnya itu keluar bersamaan dengan jasadnya itu ngangkat sendiri kira-kira 5 cm. Blek. Maka sang kiai kaget tapi nggak beri bertanya. Kiai mengurungkan untuk meninggalkan, ya, sampai proses pemandian, sampai pensulatan selesai, kemudian kiai baru memberanikan diri. Nah, kalau boleh saya bertanya, apa sih ya aktivitas bapak sehari-hari? Ngapunten yai, bapak renten tanah, jadi suka minjamkan uang, ya. Jaminannya harus tanah. Kalau sudah kadaluarsa, waktu jatuh tempo nggak bayar, mungkin dikonfirmasi, mungkin tidak, langsung dibalik nama itu. Jadi sehari-hari itu kepada karyawan, gimana dengan sertifikat tanah yang kemarin? Gimana sertifikat yang itu Pak situ? Sertifikat itu tiap hari nggak bisa dihitung lagi. Nah, Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan dalam satu hadis yang artinya bahwa kaget itu dua, satu ketika wafat dan kelak ketika kiamat tiba. Orang kalau kaget, maka kata yang sering diucapkan itu yang akan muncul dari lisannya. Nggak perlu dituntun orang kalau sudah biasa. Ada cerita tentang keindahan, subhanallah, kemudian diceritakan meninggal, innalillah, mau makan, bismillah, selesai makan, alhamdulillah, itu otomatis itu. Kalau biasa. Karena itu hati-hati. Ya. Karena sampai semua yang menghafalkan Quran, semoga dalam jaminan. Ya. Jadi yang diingat itu seperti yang koriknya, ya, korik yang didatangkan Bu Khofifah, ya, ketika menghauli orang tuanya dan suaminya, ya, ternyata pas membaca wasiqal ladina amanu ila jannati zumar. Di bangun masjid sudah nggak ada. Kok ya pas yang dibaca itu ayat yang memberikan informasi bahwa orang-orang itu masuk surga bareng-bareng. Karena Kanjeng Nabi juga ngendikan yuh sarunnas yaumal qiyamah ma'aman ahab. Orang itu kelak akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Kalau yang dicintai kiai, para habaib, kelak juga akan kumpul sama kiai dan habaib. Otomatis wamtazu ayyuhal mujrimun, yang mujrim-mujrim itu otomatis itu ya nggak akan pernah ngumpul dengan kami, dengan kita kelak, ya, bukan kami ya, kita. Masih nggak nyambung hari ini. Ada dua kata yang lagi heboh antara kita dan kami. Ya. Jadi akhirnya itu
Makanya jangan sembarangan mengucapkan itu dengan kata-kata apalagi ini. Nggih. Ana sogreman ya. Surabayaan itu. Ketemu koncone ora salam. CUK CUK. Ketemu CUK. CUK. Kesandung CUK. Ini khawatir pas malaikatnya jabet CUK. Wis naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Ya. Wa abkaitu dan menetapkan siapa aku, mempertahankan al-asla yang asli ala halihi. Ya. Sebagaimana adanya ala aalis sofahat di lembar yang paling atas. Ya. Wa ja'altu dan menjadikan amali apa yang aku lakukan hawasi di pinggir, ya. Zata arqam atau di bawahnya memiliki nomor asafiliha. Jadi memiliki nomor-nomor di bawahnya. Wasammaitu dan menamakan siapa aku akan kitab ini at-tadhib, ya, fi adillati matnil ghayah wa taqrib musyiron, dalam keadaan menunjukkan ila annal adillah bahwa sesungguhnya dalil itu merupakan khuyutun dahabiyah, merupakan tinta emas tantadimu yang menjadi teratur tertib apa al-ahkamu asy-syar'iyyah, ketentuan hukum syar'i wa tawassiha dan penjelasannya. Wamoha dan kepada Allah as'alumon siapa aku ayat Allah semoga menjadikan siapa aku amali akan aktivitas ini ayhadza kholison semata-mata murni liwaji berharap ridhonya wayak balahu dan menerima siapa Allah akan amal ini sodakotan, ya, sebagai sodakoh jariyah yang mengalir li bagiku wali walidaya dan untuk kedua orang tuaku waliman dan orang lahu yang ada tetap bagiman hakun bermula hak alaiya atas diriku. Inna sesungguhnya Allah alama atas segala sesuatu yasya yang berkeinginan siapa Allah adalah qadirun yang kuasa wabil ijabah dan yang dengan memberikan pengabulan adalah jadirun zat yang mampu, yang pas. Dr. Mustafa Dib Albiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma inni astauduka Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbana anfa'na bi barakatihim Subhanakallahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad